Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang observer of life. Nah, di sini saya kembali bersama dengan salah satu peserta UMP saya yang sudah menyelesaikan semua materi yang saya ajarkan di UMP, ya. Dan kita mau berbincang dengan beliau untuk berbagi pengalaman. Dan ini menarik, kenapa? Karena peserta ini juga adalah teman sejawat saya yang mengalami kecemasan berlebihan. Nah, mari kita tanya kenapa dia memutuskan untuk berobat atau ditangani di UMP, dan apa perubahan yang dirasakannya dari awal sebelum join UMP, setelah join UMP, dan setelah menyelesaikan semua materi UMP. Dan inilah dia Dr. Tito. Halo Dr. Tito. Halo, Assalamualaikum dok. Nah, Waalaikumsalam. Dr. Tito, kita langsung aja ya. Kita mau sharing-sharing Oke. nih ya. Dr. Tito ini kan peserta UMP yang hari ini sudah menyelesaikan semua materi saya 8-8-nya. Nah, Ya, mungkin bisa di-sharing dok. Udah berapa lama kena NC dan selama ini penanganannya seperti apa? oke dok. Jadi awal mula NC ini mungkin yang saya rasakan itu mungkin mulai SMA sih dok. Tapi Ya, parah-parahnya, berat-beratnya mungkin waktu kuliah dok. oke. Kuliah ditambah lagi mungkin ada stresor apa lagi yang masuk. Jadi mungkin kurang lebih ya, sampai sekarang 10 tahunan mungkin dok ya. 10 tahunan 10 itu tahun berlangsung lebih. terus-menerus atau hilang Hilang timbul? timbul dok, hilang timbul. Jadi ada fase senangnya, tiba-tiba ada stresor. Jadi input masa lalu tuh terulang kembali. Jadi begitu. Tetap ada fase hilangnya, fase sembuhnya. Setelah itu timbul lagi stresor, cemas lagi. Nah, saat itu apa yang dilakukan? Saat itu gejalanya apa dan apa yang dilakukan saat itu? Waktu itu gejalanya yang paling berat itu awal-awal sih kayak tegang di kepala, berdebar-debar, pasti kecemasan. Terus yang saya lakukan ya merenung, merenung, terus di kamar mendiam di rumah aja nggak ngapa-ngapain, berharap akan selesai. Hmm. Tapi sampai sebelum gabung UMP kan masih terulang juga, Ya, tetap maksudnya muncul waktu terus dulu gejalanya. awal-awal SMA dulu ketika datang sensasi itu berapa lama penanganannya? Apakah seminggu hilang sendiri atau sebulan hilang sendiri atau bagaimana? Tidak sampai sebulan sih dok, mungkin 4 hari 5 hari dia hilang dengan saya ikuti kegiatan apa gitu, dia hilang. Oke, Harus ada artinya pengalihan, oke. pengalihan isu lah, Artinya alih fokus saat itu. alih fokus. Nah, kalau ada pengalihan apa jadi hilang tiba-tiba, apa saya ke pantai atau bermain bola tenis meja, jadi ada fokus ke lainnya hilang tiba-tiba. Oke, jadi Tapi ketika ada stresor lagi ya muncul lagi. itu lagi. Nah, yang ketika memilih join 2MP itu berarti sudah kondisi berat. Saya pikir sudah berat, sudah saatnya saya gabung karena terlalu lama saya menderita sakit ini, anxiety ini, dan saya butuh orang untuk menyelesaikan ini. Saya butuh orang, Oke, berarti butuh kalau ilmunya. terakhir sebelum join 2MP kan dokter join 2MP bulan 9 lah ya. Ya kan, ini kan Bulan sampai 10. 9, Nah, awal ya. fase terberat terakhirnya bulan berapa? Bulan berapa kemarin? Februari kalau nggak salah dok ya. Ya, Berarti Februari. bulan Iya, Februari sampai bulan 9 mengalami NC terakhir. luar biasa, luar biasa. Dan itu tidak Luar ada itu hilang masa timbul. tidak ada, hampir tidak ada. Berarti itu dari Jadi bulan itu 2 sampai bulan 9 terus-menerus mengalami gejala NC-nya. terus menerus sampai semua keputusan tuh serba salah. Apa gejala yang dirasakan saat itu? Waktu parah-parahnya dok ya. Ya, dari bulan 2 sampai sebelum join Bulan PMP. 2 bulan 2 itu luar biasa, sakit kepala, cemas, lambung pasti. Lambung, keluhan lambung seperti biasa lah, mual-mual, terus ada hilang dikit, kambuh lagi, sakit yang luar biasa, sakit di sini. Otot tegang kepala itu yang luar biasa itu. Kalau mual-mual kadang-kadang lah muncul. Jadi ntar timbul lagi, hilang 1 hari, besok timbul lagi. Ya dengan segala semuanya, menuntut, menyalahkan, negatif thinking, nah itu semua keluar itu. Setelah Nah, itu saat itu saya pikir penanganannya begini, penanganannya apa?
penanganannya kan kebetulan sudah punya istri, jadi cuma itu aja dok, kayak dari istri aja, cuma ya kamu sabar gitu gitu aja, jadi nggak ada karena saya tuh tahu bahwa ini dari pikiran saya yang, dan saya tuh nggak percaya dengan obat karena saya tahu ini dari pikiran saya. Waktu kita jenjang kedokteran kan kita tahu dok ya, penyakit itu dua, kalau nggak dari badan kita ya dari pikiran kita, badan itu ya fisik kita. Nah saya berpikir saya tahu ini yang buat saya sendiri, nah yang harus menyelesaikan ya saya sendiri dengan pikiran saya. Nah saya memang nggak pernah mencoba dan nggak pernah konsul juga ke psikiater. Oh sekali dok psikiater waktu skripsi itu pun dosen sendiri dia bilang, tapi ya sama aja dikasih masukan dan lain-lain, hilang, habis itu muncul lagi. Dan saya memang berkeyakinan tidak mau berobat dengan obat-obatan tanda kutip, dan saya memang harus butuh mentor. Nah itu yang saya tahu, saya butuh mentor untuk menyelesaikan masalah pikiran saya. Memang tidak pernah berpikir untuk berobat, saya tidak pernah. Istri menganjurkan waktu pernah ke Bangka, istri menganjurkan, sempat menganjurkan karena ada luar biasa stresor itu, dianjurkan, cuman saya nggak mau, saya bilang saya nggak mau karena saya tahu ini pikiran saya yang bermasalah, bukan yang lain. Kalau obat oke lah, kita tahu obat, paling obat bisa kita beli sendiri dengan resep sendiri, cuman yang saya butuhkan tuh bukan obatnya, tapi bagaimana mengontrol pikiran saya ini itu Nah, dok. itulah yang menjadi dasar kenapa memutuskan join di UMP. Iya, awal-awal tuh mungkin kenapa jadi UMP, mungkin dok ya, mungkin karena sejawat kita lihat dokter Dilan ada titel di depan, oh mungkin lebih enak lah, lebih lebih ya mungkin sejawat, lebih ada hubungan kedekatan lah, gampang kita berkonsultasi. Jadi awalnya begitu dong, scroll di TikTok, scroll di Instagram, saya ketemu di TikTok waktu itu di UMP, di TikTok ketemu, wah ini kayaknya nyaman, sama ini lihat dokter video sama artis siapa tuh, Dilan, bukan Dilan ya, yang di Yang di Bintaro, sama artis siapa dong, yang Ali Zainal. ah di satu kak, Zainal ada kajian dok ya waktu itu. Ya. Nah, itu yang saya lihat pertama kali. Dan kok mendengar tuh kok nyaman saya, kok. Wah, ini yang saya cari begitu. Oke, jadi Saya butuh yang momentum begini. kenal saya itu saat melihat saya presentasi, saya posting saat saya di kajian masjid Kajian. Bintaro itu. Ya, itu. Nah, Pertama kali posting itu. sejak itu baru jadi follower saya di TikTok. Ya, follow TikTok, ikut webinar ya sekali itu. Setelah itu baru memutuskan untuk join. Oke, ketika sudah join di UMP, bagaimana perubahannya? Perubahan di materi kedua, mulai perubahannya luar biasa. Yang awalnya setiap masalah itu dengan direspon destruktif. Jadi setiap masalah datang itu pasti mikirnya, wah ini pasti mau jahatin saya, wah ini bakal, jadi semua destruktif. Tapi ketika materi kedua selesai itu nggak ada lagi dok, jadi respon-respon yang sebelumnya negatif semua itu hilang tiba-tiba, dan saya nggak, mulai dari materi kedua itu nggak ada marah lagi, jadi nggak ada reaktif lagi dengan suatu stresor, nggak ada. Salah naruh salah naruh HP atau apa, nuduh istri ini gini, padahal dulu loh sebelum ke OMP, ini pasti kamu, bukan saya yang naruh gitu gitu, padahal enggak. Oke, Nah jadi tapi mulai dari artinya sejak materi kedua sudah merubah dari korban kehidupan menjadi pelaku kehidupan, sudah menyadari ya akan itu. dari materi kedua, Oke, paling berapa hari itu, semingguan ya, nah ya kemudian seminggu. dengan sensasi tubuhnya perubahannya Hilang, otot tegang nggak ada lagi, sejak materi dua. yang otot tegang ada sejak materi kedua, otot tegang ya kadang-kadang muncul lah kalau ada stresor dikit, kadang masih ada, cuman Jadi enggak separah, enggak sampai saya minum obat anti nyeri. Dulu kan sih sampai minum anti nyeri dok, sampai pijet anti nyeri saya minum sampai, artinya yang untuk mengurangi otot tegang. ketika sensasi datang udah bisa langsung dihandle dan bisa langsung diredakan segera Sudah bisa langsung. sejak materi dua. Materi kedua yang luar biasa perubahan, saya bilang kemarin kan yang nggak reaktif lagi itu materi kedua dong. Jadi sudah Kalau belajar yang remedial, sudah ngerti tentang sabar, ikhlas, memaafkan, dan di situ dalam ya aplikatif. ya dari materi kedua mulai awalnya. Oke, jadi overthinkingnya yang takut mati, yang takut segala macam itu di materi kedua juga sudah mulai bereda. Materi kedua reaktif overthinking, materi kedua ya masih ada, skalanya masih ada, cuman kan nggak hilang total,
Dengan tutus yang sampai sekarang ya alhamdulillah. Mungkin Oke. bisa dikatakan untuk sekarang untuk masa lampau skalanya nol. Tapi kalau masa depan kan kita harus menghadapi ini kan dengan tutus Artinya yang diberikan. stresor-stresor masa lalu sudah bisa dikatakan netral semua, Netral semua tidak sudah. lagi Insya jadi Allah, sampah emosi. Insya Allah sudah dong. Oke, berarti emosi sensasi juga sudah mulai hilang semua. Sudah mulai hilang. Oke. Kalau bisa dikatakan persentase perubahannya berapa persen sekarang sudah? Ini kan 3 minggu ya, Dokter Tito. Kalau nggak salah belum tanggal 17 masuknya kan? Ini masih tanggal Ya, 10. ya, ya. Masih sisa seminggu dong. Masih sisa seminggu, berarti 3 minggu perubahannya bisa dikatakan 90% ke atas. 90% dong. Insya Allah dong. Untuk fisik dan emosi, dua-dua. Isi dan emosi ya. Oke. Berarti kalaupun ada sensasi, itu bisa langsung dihandle dan langsung bisa teratasi. Langsung dihandle dengan ya dengan tools Baik. yang diberikan. Ini yang mau saya tanya dan ini mungkin berbeda dari pasien saya yang lain karena pasien yang lain kan bukan dokter. Nah, ini yang saya tanya dokter, seberapa penting memahami tentang kasus NC dan melihatnya dari sisi mind body connection? Karena kan kalau di kedokteran kita selalu melihat dari sisi biological approach. Maka yang kita lihat NC itu hanya dari sisi neurotransmitternya, kita lihat dari sisi gabanya, maka penanganannya lebih kepada farmakoterapi sebagai andalan penanganan. Nah, sedangkan di UMP kan kita tidak sama sekali membahas itu dan tidak menganggap itu sebagai sumber masalahnya. Kita bicara tentang bagaimana beban masalah, bagaimana trauma, bagaimana maladaptasi, bagaimana survival mode, dan itu yang kita jadikan sebagai acuan untuk diatasi, dan ketika itu berhasil, maka sensasi bisa teratasi, seperti yang dokter itu sendiri alami. Bagaimana tanggapannya, dok? Ya, jadi saya pikir dok memang kekuatan pikiran itu luar biasa dok ya. Selama ini kita memang tahu bahwa setiap penyakit ya pasti gejala yang datang ya sakit lambung, kasih lambungnya, sakit kepala, sakit kepalanya, nyeri pinggang apa nyeri badan ya kita kasih dengan anti nyeri. Dan setelah saya memahami bahwa sampai sekarang ya join OMP 3 mingguan ini ternyata tuh begitu besar pengaruh pikiran dengan kehidupan kita, begitu besar luar biasa. Kekuatan pikiran tuh memberikan andil terbesar dan menurut saya untuk kehidupan kita. Yang saya alami, yang dulu saya sedikit-sedikit destruktif pikiran saya, tapi ketika saya balik semua, saya belajar di sini bahwa pikiran kita inilah yang menentukan kehidupan kita, yang menentukan kesuksesan kita juga. Dia pikiran kita. Saya pikir mungkin kekuatan pikiran ini mungkin 80% untuk kehidupan kita ini. Begitu besar untuk bagaimana kita memahami setiap respon tubuh, respon pikiran dari setiap masalah yang datang. Artinya bahwa kita percaya, dokter Tito percaya bahwa 75% penyakit itu karena pikiran. Sangat percaya, dok. Dan dokter Sangat mengalami percaya. itu. Dan saya mengalami itu. Dan pasien-pasien yang saya jumpai hari ini juga sama. Sakit kepala, karena rata-rata itu semua datang sakit lambung, bolak-balik 5-4 kali. Ujung-ujungnya waktu digali, pasti masalahnya ada aja masalah di pikiran. Tapi kadang tidak semua terbuka kan dengan itu. Di malah yang saya jumpai juga, yang saya sebagai pelaku dokter, sebagai hari-hari ketemu dokter puluhan, hampir rata-rata itu pikiran dok. Hampir rata-rata pikiran. Dan mungkin yang penyakit organik aja mungkin dok, yang metabolik, gula, dan itu yang jarang. Tapi sisanya ada sakit kepala, sakit ini lambung, itu semua pikiran semua. Dan banyak sekali saya jumpai juga. Dan saya juga sebagai pelaku juga. Baik. Jadi memang dokter sendiri bisa merasakan efek daripada pikiran menimbulkan penyakit, dan pikiran juga lah yang memperbaiki penyakit itu sendiri. Menyembuhkan. Ya. Ya. Jadi artinya kecerdasan emosional yang didapatkan di UMP itu betul-betul bisa menjadikan kehidupan itu menjadi berkualitas. Alhamdulillah. Ya, dok. Bukan hanya sensasi, tapi juga bagaimana kualitas hidup yang meningkat. Ya. Bisa kelola stres, bisa menatap kehidupan dengan lebih berkualitas, tidak lagi menjadi pribadi yang egois, tidak lagi menjadi pribadi yang emosional, perfeksionis. Jadi bukan hanya masalah kesembuhan secara NC saja ya, tapi manfaat UMP itu jauh lebih dari itu.
Ya, semuanya keseluruhan, Dok.